Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di chapter 3 part kedua ya. Nah, seperti biasa misalkan mengulang satu materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu useful expression atau perbedaan dari kata benda tunggal dan jamak. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan saja ya. Baik teman-teman, sekarang bisa dibuka bukunya halaman 52 karena di sini Miss akan menjelaskan perbedaan dari singular dan plural. Singular dalam bahasa Indonesia disebut tunggal dan plural dalam bahasa Indonesia disebut jamak. Jadi singular digunakan saat teman-teman ingin menyebutkan benda yang hanya ada satu. Tidak boleh lebih dari satu. Miss ulangi, hanya ada satu. Nah, jika teman-teman ingin menyebutkan benda tunggal tersebut, teman-teman bisa menambahkan kata one untuk menyebutkan bendanya. Misalnya, one book, one pencil. Tidak boleh lebih dari satu, maka dari itu yang boleh disebutkan hanya ada satu. Selanjutnya, untuk benda plural di sini teman-teman bisa gunakan saat teman-teman ingin menyebutkan benda yang lebih dari satu, mulai dari 2 benda, 3 benda, dan selanjutnya. Nah, teman-teman di sini seperti dicontoh bisa menyebutkan dengan menggunakan kata two books dan two pencils jika bendanya ada 2. Nah, setiap teman-teman menyebutkan benda plural tersebut atau benda jamak, teman-teman wajib menambahkan huruf S di belakang nama bendanya. Seperti yang ada di contoh, di sini kan ada two books dan two pencils, yang artinya 2 buku dan 2 pensil. Nah, bahasa Inggrisnya buku adalah book tanpa S dan bahasa Inggrisnya pensil adalah pensil tanpa S. Maka dari itu, karena di sini buku dan pensilnya ada 2, teman-teman wajib menambahkan huruf S di belakang nama bendanya, yaitu di belakang kata book dan pensil menjadi books dan pencils. Nah, jika teman-teman menuliskan benda plural tapi S-nya ketinggalan, maka teman-teman salah ya penulisannya, karena ini sudah aturan dari sana ya teman-teman. Tapi untuk benda tunggal atau singular, teman-teman tidak boleh menambahkan huruf S di belakang nama bendanya. Bisa book atau pensil saja karena hanya ada satu, maka dari itu disebut nama aslinya tanpa menggunakan huruf S di belakangnya. Baik teman-teman, sampai sini semoga teman-teman di rumah paham ya. Nah teman-teman, tadi kita sudah mempelajari dan mengulang kembali materi tentang perbedaan kata benda tunggal dan jamak. Sekarang kita lanjut saja ke contohnya ya. Untuk kata benda tunggal atau singular, contohnya adalah one book, karena hanya boleh menyebutkan satu benda. Dan selanjutnya untuk kata benda plural, contohnya adalah two books. Ya, karena tidak boleh satu benda saat menyebutkan kata benda plural, maka dari itu mulainya dari 2 ya teman-teman ya. Dan selalu diakhiri huruf S di belakang nama bendanya. Baik teman-teman, selanjutnya kita buka buku halaman 52. Di sini kita bisa melihat contoh dari penggunaan kata benda tunggal dan jamak yang sudah kita pelajari di awal tadi ya. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat terdapat satu buah penghapus, maka disebutnya one eraser. Selanjutnya ada 2 pensil, disebutnya two pencils. 10 krayon, maka disebutnya 10 crayons. 8 penghapus disebutnya 8 erasers. 6 pensil disebutnya 6 pencils. 3 buah tas disebutnya 3 bags. Dan 4 buah penghapus disebutnya 4 erasers. Nah teman-teman, ini dia contoh dari penggunaan kata benda tunggal dan singular tadi ya. Bisa teman-teman praktekkan dengan membaca di rumah dengan suara yang lantang.
Baik teman-teman, selanjutnya karena materinya sudah habis, maka kita langsung kerjakan ke tugas ya. Ada di buku halaman 58. Di sini tugasnya adalah teman-teman menuliskan angka dengan menggunakan huruf dalam bahasa Inggris ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita telah selesai nih untuk chapter 3 ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita hanya mengerjakan soal latihan ya teman-teman. Nah teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. Semoga apa yang sudah Miss jelaskan hari ini dapat dipahami dengan mudah oleh teman-teman di rumah ya. Dan Miss juga minta maaf jika ada salah kata dan ucapan yang Miss lakukan. Cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di chapter selanjutnya ya.